Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ahmad Zaini selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Penelitian, dan selamat siang juga kepada teman-teman kelas 6A. Di sini kami kelompok 1 akan memulai presentasi mengenai statistika penelitian pendidikan. Sebelumnya, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 1, yaitu yang pertama ada Della Reva dengan nomor NIM 2108110002. Yang kedua Ade Iman dengan nomor NIM 2108110007. Yang ketiga Ruri Fahreza dengan nomor NIM 2108110008. Yang keempat Dwi Lapingga dengan nomor NIM 2108110010. Yang kelima Anis Rosmayanti dengan nomor NIM 2108110014. Dan yang keenam Zihan Auliah dengan nomor NIM 2108110034. Selanjutnya, terdapat 4 pokok pembahasan dalam materi ini, yaitu yang pertama ada pengertian statistik, statistika, dan statistik pendidikan. Yang kedua ada pembagian statistik. Yang ketiga ada ciri-ciri statistik. Dan yang keempat ada peran, fungsi, dan kegunaan statistik. Selanjutnya pengertian statistik, statistika, dan statistik pendidikan. Pengertian statistik. Statistik berasal dari kata state yang artinya negara, karena pada mulanya kata statistik digunakan untuk mencatat berbagai kegiatan atau urusan yang berkaitan dengan negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ade Iman. Pengertian statistika. Statistika merupakan disiplin ilmu yang mengkaji hal tersebut. Dengan demikian, statistika merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari pendekatan atau metodologi data. Yang ketiga, pengertian statistika pendidikan. Statistika pendidikan diartikan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang mengeksplorasi dan mengembangkan teori, praktik, dan metodologi yang diperlukan untuk mengumpulkan data kuantitatif tentang pendidikan. Pembagian statistik. Yang pertama, pembagian statistik berdasarkan cara mengolah datanya. Pada poin A, statistik deskriptif. Penyajian datanya meliputi sebagai berikut: ada distribusi frekuensi, angka indeks, data berkala, data regresi, serta kolerasi sederhana. Lalu pada poin B, statistik inferensial. Statistik inferensial menawarkan pedoman untuk merumuskan atau memperkirakan selain fungsi generalisasi. Baik, yang kedua ada pembagian statistik berdasarkan bentuk parameternya. Adapun berdasarkan parameter atau data sebenarnya, statistik dapat diklasifikasikan kepada 2 pembagian, yaitu A. Statistik parametrik. Dalam statistik parametrik, indikator-indikator yang dianalisis adalah parameter-parameter dari ukuran objek yang bersangkutan. Statistik parametrik mengharuskan kondisi tertentu terpenuhi oleh parameter populasi seperti data dalam skala interval atau rasio, pengambilan sampel secara acak, distribusi normal, homogenitas varian, dan penggunaan model regresi linear. B. Statistik non-parametrik. Dalam statistik non-parametrik, indikator-indikator yang dianalisis adalah sisi lain dari parametrik ukuran objek yang diteliti. Statistik non-parametrik tidak mengikuti batasan yang sama dengan statistik parametrik terkait parameter populasi. Dalam statistik non-parametrik, evaluasi lebih berfokus pada aspek lain dari parameter yang terkait dengan objek yang sedang diteliti. 3. Berdasarkan ruang lingkup penggunaannya. Statistika dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Statistik pendidikan, yaitu melibatkan penerapan statistika dalam konteks pendidikan.
B. Statistik sosial, yang digunakan dalam ilmu sosial untuk menganalisis data terkait masyarakat dan interaksi sosial. C. Statistik kesehatan, yang diterapkan dalam penelitian atau praktik kesehatan untuk analisis data terkait kesehatan masyarakat atau pasien. D. Statistik ekonomi, yaitu digunakan dalam studi ekonomi untuk menganalisis data ekonomi dan tren pasar. E. Statistik pertanian, diterapkan dalam bidang pertanian untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait produksi, pengelolaan, dan distribusi sumber daya pertanian. Selain itu, statistika juga dapat diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu dan bidang akademis lainnya untuk analisis data dan pengambilan keputusan yang berbasis bukti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dwi Lapingga. Selanjutnya yaitu peran statistik. A. Statistika digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber bahan atau informasi tentang berbagai mata pelajaran yang perlu diteliti dan dianalisis. Contohnya, kenakalan remaja, biaya hidup, frekuensi kecelakaan lalu lintas, dan tingkat pendapatan. B. Statistika berperan dalam kajian ilmiah dengan menyediakan data yang dapat digunakan untuk mengungkap atau menemukan kembali informasi yang tampaknya tersembunyi dalam angka statistik. C. Statistika sangat membantu dalam kegiatan yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. D. Dalam kegiatan ilmu pengetahuan, statistika mempunyai kemampuan menganalisis dan mengevaluasi data kuantitatif sehingga dapat diambil kesimpulan tertentu dari banyak titik data. Selanjutnya yaitu fungsi statistik. A. Statistik memberikan bentuk tertentu pada data. Data kehilangan kejelasan dan menjadi kabur tanpa statistik. B. Yang kompleks dapat dibuat mudah dipahami dengan menggunakan statistik. Untuk membuat data yang kompleks lebih mudah dipahami, data dapat direduksi menjadi representasi yang lebih sederhana seperti rata-rata, persentase, atau koefisien, atau disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. C. Salah satu metode untuk membuat perbandingan adalah statistik. Caranya mudah. Untuk mengelompokkan satu kelompok dengan kelompok lain dengan mereduksi data menjadi rata-rata atau persentase. D. Pengalaman seseorang dapat diperluas dengan statistik. Ruang lingkup pengalaman individu terbatas pada apa yang dapat mereka amati dan pelajari, yang hanya mencakup sebagian kecil dari struktur sosial yang lebih besar. E. Ukuran statistik. Dari ukuran suatu fenomena, banyak permasalahan sosial dan ekonomi yang dapat diselidiki melalui studi statistik. F. Keterkaitan sebab akibat dapat dipastikan melalui statistik. Prediksi atau perakiran dapat dibuat dengan menggunakan statistik untuk mengidentifikasi alasan utama terjadi pada suatu peristiwa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anis Rosmayanti. Baik, selanjutnya yaitu kegunaan statistik. Statistik bisa sangat berguna bagi seorang profesional, khususnya ketika membuat penilaian berdasarkan analisis dan interpretasi data. Sementara itu, penulis menyatakan bahwasannya statistik digunakan khusus di bidang pendidikan, yaitu untuk membantu staf pengajar dalam menilai hasil belajar siswa. Kemudian menurut Agus Irianto pada tahun 1988 menyatakan kegunaan statistik sebagai berikut. Yang pertama yaitu membantu peneliti menggunakan sampel agar dapat bekerja secara efektif dan memperoleh hasil yang relevan dengan subjek penelitiannya. Yang kedua, membantu interpretasi data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat. Yang ketiga, membantu peneliti dalam menentukan apakah satu variabel dan faktor lainnya berhubungan. Yang keempat,
membantu peneliti dalam menentukan apakah ada variasi antar kelompok sehubungan dengan subjek penelitian. Yang kelima, membantu pembuatan prediksi masa depan oleh para peneliti. Dan yang keenam, membantu dalam interpretasi data yang dikumpulkan oleh peneliti. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Zihan Aulia. Baik, selanjutnya yaitu kegunaan statistik menurut Anas Sudijono. Menurut Anas Sudijono, statistik memiliki kegunaan dan manfaat, yaitu memperoleh gambaran, baik gambaran secara umum maupun gambaran secara khusus, baik tentang suatu gejala, peristiwa, maupun objek. Kemudian kegunaannya yaitu mengikuti perkembangan atau pasang surut mengenai gejala, keadaan, atau peristiwa dari waktu ke waktu. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan pengujian apakah gejala yang satu berbeda dengan gejala yang lainnya ataukah tidak. Selanjutnya kegunaan statistik di sini yaitu mengetahui apakah gejala yang satu ada hubungan dengan gejala yang lainnya. Kemudian yaitu menyusun laporan yang berupa data kuantitatif dengan teratur, ringkas, dan jelas. Selanjutnya kegunaannya yaitu menarik kesimpulan secara logis, mengambil keputusan secara tepat dan mantap, kemudian serta dapat memperkirakan atau meramalkan hal-hal yang mungkin terjadi di masa mendatang dan langkah yang konkret. Baik, selanjutnya yaitu simpulan dari materi statistik. Simpulannya yaitu statistik adalah ilmu yang mempelajari pengumpulan, analisis, interpretasi, dan penyajian data untuk mengambil kesimpulan yang dapat dipercaya tentang fenomena yang diamati. Statistika juga merupakan cabang statistik yang khusus mempelajari data yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Kemudian pembagian statistik ini berdasarkan cara pengolahan data, ruang lingkup, atau ilmu pengetahuan yang menggunakannya serta berdasarkan data yang sebenarnya. Nah, kemudian 3 ciri-ciri statistik meliputi objektivitas, keakuratan, dan keberagaman. Peran, fungsi, dan kegunaan statistik sangat penting dalam berbagai bidang untuk membuat keputusan yang didasarkan pada data yang relevan dan valid.